Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam, Bu. Bu. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Sebentar lagi kita kemudian akan mulai. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Baik, kita mulai aja semuanya ya Bapak Ibu. Mbak Febri, silakan kita mulai. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Bapak Angga Firman Firdaus dari CV Andu Maju Sejahtera. Yang saya hormati Ibu Tosti Mailangi STMT sebagai pembicara 1, Ibu Sri Kaida SPMSI sebagai pembicara 2, Ibu Mega Purnamasari STMSC sebagai pembicara 3, dan para audiens yang telah berkenan hadir pada acara kita malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febrianti Agusti, mahasiswa dari Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan. Ketiga, penyampaian materi yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Keempat, penutupan. Peraturan untuk sesi penyampaian materi hanya 20 menit dan peraturan untuk sesi tanya jawab 10 menit. Untuk itu, selama proses penyampaian materi, saya berharap audiens untuk tetap tenang dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh para pembicara. Baiklah, sebelum kita memasuki acara kita yang kedua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, yang dipimpin oleh saya sendiri. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Angga Firman Firdaus. Kepada Bapak Angga Firman Firdaus, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Tosti Mailangi Sitorus STMT. Yang saya hormati Ibu Sri Kaidah SPMSI. Yang saya hormati Ibu Mega Purnamasari STMSC, dan juga seluruh peserta pada malam hari ini, di mana alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya dalam rangka pengabdian pada masyarakat Universitas Mercu Buana tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian dari Universitas Mercu Buana atas kepercayaannya kepada CV Andu Maju Sejahtera untuk dijadikan sebagai bahan penelitian kerjasama ya dalam pengabdian ini, karena perlu diketahui bahwa Andu Express ini bisa dibilang perusahaan yang baru sekali, karena baru di launching pada tanggal 17 September 2020 kemarin. Maka dari itu, ketika Ibu Mega menawarkan, maka saya sangat antusias dan bersyukur sekali, karena ini saya anggap sebagai bahan modal saya untuk menjalankan perusahaan ini. Maka harapannya mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa menambah wawasan kami dan juga bisa kita aplikasikan nanti selesai setelah pelatihan ini dan bisa diaplikasikan dalam perjalanan perusahaan kami. Saya kira itu pembukaannya. Mungkin nanti saya perkenalkan dulu ya. Bahwa dalam struktur kepengurusan Andu Express ini yang bertindak sebagai komisaris Bapak Tony Kuswoyo. Ya, silakan Pak Tony mengangkat tangannya. Kemudian Bapak Dede Hendriana sebagai Kepala Gudang dan Logistik. Juga Ibu Zulfa Azijah, Accounting dan Administrasi.
juga Bapak Mulyana sebagai head marketingnya. Ya, mungkin itu pembukaan, sambutan dan perkenalan dari kami. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat yang besar buat kami dan kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Angga. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Tosti Melani STMT. Kepada Ibu Tosti, waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Tosti Melani STMT. Kepada Ibu Tosti, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam untuk Pak Angga Firman Firdaus. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Selamat malam untuk teman-teman semua, teman-teman sejawat, para dosen dan mahasiswa, dan juga teman-teman dari CV Ando Maju Sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Kami boleh melakukan Bu Tosti. Mohon ditunggu sebentar, saya hubungi Bu Tosti dulu, mungkin sinyalnya terputus. Dikarenakan Bu Tosti mungkin ada kendala dari sinyalnya, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Mungkin saya gantikan saja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Pembukaan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Firman Firdaus dan beserta anggota yang lainnya. Kami di sini mencoba untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dari program studi teknik industri dari Universitas Mercu Buana. Nah, diharapkan di sini dengan tema utama kami adalah melakukan pengembangan usaha baru, terutama di bidang jasa ekspedisi di sini. Harapannya keluaran dari hasil output dari proses pengabdian ini diharapkan dapat memberikan sedikit masukan untuk pengembangan usaha. Yang pertama, terutama di bidang bagaimana caranya melakukan tata letak dalam sebuah dalam sebuah mobil nanti mobil angkut. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana caranya melakukan siklus akuntansi dari awal sampai akhir kegiatan transaksi keuangan. Dan yang terakhir adalah Bu Tosti tentang bagaimana proses standar operasional, yaitu SOP dalam proses pengerjaan di jasa ekspedisi. Semoga acara ini lancar
Mungkin ini nanti kita foto dulu, jadi diharapkan untuk diperlihatkan videonya. Nanti yang foto Bu Tosti. Bu Tosti udah masuk, Bu? Udah, Bu Mega, maaf Bu. Oh iya, ya silahkan difoto, Bu. Ya, dari Ibu aja ya, soalnya di screen saya nggak kelihatan semua. Oke. Kita Oke. foto semuanya ya, mohon menyalakan kamera. Dan mohon background boleh diganti dengan gambar pantai semuanya. Atau kalau ada kesulitan tidak perlu diganti. Yang bisa Iya, saja. Mohon dinyalakan kameranya semuanya. Oke, mohon dinyalakan kameranya semuanya sudah. Sebentar. Sebentar. Ya, satu kali lagi ya. Sebentar, satu kali lagi. Ya, udah. Makasih. Silakan dilanjutkan, Mbak. Mbak Febri, Ya. silakan dilanjutkan. Dengan Mbak Febri lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mega. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh pembicara satu yaitu Ibu Tosti Mailani STMT dengan tema pembuatan SOP untuk pengembangan usaha baru. Kepada Ibu Tosti, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya saya coba share dulu ya, kalau belum terlihat mohon diberitahukan supaya kita bisa melihat semuanya. Sudah bisa terlihat semuanya? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh mempresentasikan mengenai penyusunan SOP melalui UKM Beda, di mana UKM Beda ini sebenarnya adalah kepanjangan dari usaha kecil menengah belajar daring. Jadi kita belajar daring, belajar bersama-sama mengenai pengembangan usaha baru. Nah, untuk sesi saya adalah sesi penyusunan SOP. Sebelum masuk ke penyusunan SOP itu sendiri, kita harus belajar atau kita harus mengetahui apa sih SOP itu. SOP itu sebenarnya adalah panduan atau cara kerja yang mengikuti alur dari awal sampai dengan akhir pekerjaan. Ambil contoh adalah ketika kita memasak Indomie, biasanya dibungkusnya itu ada step by step-nya yang sudah distandarkan oleh perusahaan Indomie. Seperti dimulai dari kemudian memasukkan minyaknya, lalu kemudian pada keadaan tertentu sudah mulai diangkat, dicampurkan dalam bumbunya, itu merupakan alur kerja dalam pemasakan. Nah, di dalam perusahaan ekspedisi juga pasti punya alur kerja. Alur kerja untuk alur kerja
pengiriman barang, untuk penerimaan barang yang sudah distandarisasi. Yang sudah apa sih yang dimaksud dengan distandarisasi dan diperinci? Standarisasi adalah yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah lagi oleh pihak pekerja. Siapa yang menstandarkan? Biasanya adalah pihak manajemen itu sendiri. Terperinci adalah step by step dijelaskan dan bagian-bagian tertentu yang menyangkut mengenai alur proses itu harus dijelaskan. Seperti misalkan kalau di proses pengiriman barang pasti ada dokumen-dokumen yang terikut atau dokumen-dokumen yang disertakan. Nah, ini diperinci dalam SOP tersebut. Fungsinya untuk apa? Pertama, menjaga konsistensi supaya pekerjaan tetap berlangsung sesuai dengan apa yang diinginkan. Kedua adalah menghindari karena ketika kita lupa satu step aja nih biasanya itu akan terjadi kesalahan. Sebenarnya fokus apakah bisa di slideshow karena gambarnya kecil jadinya. Gambarnya juga kurang dekat Bu Mbak Tasti. Kurang dekat atau kurang jelas. Bisa di slideshow biasanya kalau misalnya di Google Meet. Lihat slideshow-nya tidak bisa ya? Iya, saya perbesar aja gambar tulisannya ya. Oh iya boleh. Sudah lebih besar? Ya cukup. Oke, saya balik lagi ya. Tadi kita masuk sampai ke tujuan dari SOP itu sendiri, yaitu tadi yang sudah saya katakan konsistensi, menghindari kesalahan. Biasanya kesalahan itu step saja terlewatkan. Kenapa satu step saja bisa terlewatkan? Karena tidak ada panduan, karena tidak ada cara kerja. Maka dari itu SOP sangat penting dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dan ketika kesalahan terhindarkan, maka produk baik itu bentuknya barang maupun jasa itu pasti akan terjamin kualitasnya sampai dengan ke customer. Nah, kita masuk ke dalam proses penyusunan SOP itu sendiri. Untuk penyusunan SOP yang pertama-tama adalah membuat susunan kerjanya. Susunan kerjanya seperti apa sih di lapangan? Seperti contoh saya ambil adalah pengiriman barang ya. Pengiriman barang, apa aja sih yang dimulai? Pasti melihat dulu atau membuat jadwal dulu biasanya. Kalau di perusahaan-perusahaan yang pernah saya lihat, biasanya mereka membuat jadwal pengiriman dulu. Lalu setelah membuat jadwal pengiriman, ada step-step selanjutnya sampai dengan pengiriman berlangsung. Nah, itu ada susunan kerjanya. Lalu kemudian membuat template-nya. Template-nya yang mana template tersebut dapat dimengerti oleh setiap bagian di dalam perusahaan. Baik itu mulai dari karyawan di office ataupun yang ada di lapangan. Nah, saat membuat template ini akan dibahas kembali dan disesuaikan. Pembahasannya ini biasanya dilakukan antara pihak manajemen dengan pihak pekerja yang ada di lapangan atau yang akan mengerjakan atau yang akan memakai SOP tersebut, pihak-pihak terkaitnya. Kemudian disosialisasikanlah SOP tersebut. Disosialisasikan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu mereka akan menempel di tempat kerja atau bagian kerja masing-masing di stasiun-stasiun kerjanya, kalau biasanya di pabrik seperti itu ya. Supaya apa? Supaya setiap pekerja bisa melihat urutan pekerjaannya. Kemudian mensimulasikan penerapan SOP tersebut. Mulailah dilakukan uji coba. Biasanya di uji coba tersebut dilakukan tanpa ada batasan waktu. Yang penting sampai pekerja atau pihak-pihak terkait mengerti dan bisa menjalankan.
baru kemudian mulailah diterapkan secara resmi SOP tersebut. Nah, ini adalah contoh SOP yang saya buat untuk CV Andu Maju Sejahtera untuk pengiriman barang dan penerimaan barang. Apakah terlihat? Sangat kecil Bu gambarnya. Agak kecil, saya gedein aja ya. Bisa coba lagi Bu untuk slideshow-nya. Saya biasanya bisa sih Bu untuk slideshow tadi. Tadi saya coba nggak mau dia. Ini bisa kelihatan? Oh iya, kelihatan sih Bu. Slideshow saya buat. Kelihatan? Iya, kelihatan Bu. Kita bahas ya bagian-bagian yang di dalam SOP. Ini saya ambil contoh SOP secara general yang ada di perusahaan swasta ya, karena SOP untuk perusahaan atau instansi dari pemerintah mereka punya aturannya sendiri dalam membuat. Kalau SOP dari perusahaan swasta biasanya mereka mengikuti pihak-pihak eksternal seperti ISO. Tapi ISO sendiri tidak ada acuan untuk membuat SOP. Jadi kita ke bagian atasnya, ini di pojok kiri atas. Iya? Kenapa, Bu? Oke, selanjutnya. Di bagian pojok kiri atas ini ada nama perusahaannya yang saat ini saya masukkan CV Andu Maju Sejahtera. Kemudian ada prosedur atau nama SOP-nya. Yang saat ini yang saya buat adalah nama SOP penerimaan barang. Jadi saat biasanya kan ada barang masuk, ada barang keluar. Nah, itu punya SOP-nya masing-masing. Nah, kemudian ada nomor dokumennya. Fungsinya apa? Supaya mampu ditelusuri SOP apa saja yang ada di perusahaan. Ini SOP keberapa, SOP punyanya siapa, itu fungsinya. Kemudian tanggal efektifnya mulai berlaku dari SOP itu sendiri. Tanggal berapa, lalu revisi dan halaman. Revisi keberapa? Kalau misalkan dia masih baru berarti 0. Kalau dia sudah ada revisi berarti revisi 1. Yaitu kembali lagi fungsinya seperti nomor dokumen untuk menelusuri ketika terjadi sesuatu ataupun ketika dilakukan penilaian terhadap perusahaan. Kemudian halaman berapa? Halaman ini berlaku biasanya untuk SOP yang ada beberapa lembar. Kemudian departemen yang menjalankan atau departemen terkait yang dalam hal ini untuk penerimaan barang biasanya ada di departemen gudang. Kemudian dibuat oleh siapa? Biasanya ini bagian quality assurance atau juga bisa pihak manajemen. Kemudian diperiksa oleh siapa? Biasanya ini juga banyak pemeriksanya ya, tapi biasanya tanda tangan sini adalah pihak manajemen puncak atau biasa juga supervisor dari quality assurance-nya itu sendiri. Kemudian disetujui oleh siapa? Nah, ini yang paling tinggi lagi, inilah mungkin manajemen puncaknya. Kemudian di bagian kolom bawah ini ada kegiatan itu adalah kegiatan yang berlangsung atau cara kerjanya. Mulai sampai selesai, step by step dijelaskan. Siapa yang mengerjakan ada di kolom bagian atas, pekerjaannya di kolom bagian bawah. Contoh ini kita adalah penerimaan barang, mulai. Kemudian ada staff yang melakukan. Staffnya melakukan apa? Dia menerima barang datang dari customer. Kemudian staffnya lagi memeriksa barang yang datang dari customer, apakah ada kerusakan, atau berapa beratnya, dan administrasi lainnya. Kemudian staff menyimpan barangnya di gudang. Catatan mutu ini biasanya dokumen-dokumen yang terkait dalam setiap kegiatan. Contoh misalkan ini terima barang datang dari customer.
biasa dokumen atau form keluar masuk barang atau penyimpanan barang. Ini biasanya ada kalau di pabrik biasanya stok of none. Gitu. Lihat kartu stok, bukan stok of none memang, kartu stoknya biasanya. Nah, baru ada kolom keterangan. Keterangannya biasanya butuh catatan-catatan tersendiri untuk setiap bagian kegiatan yang tidak termasuk ke dalam form ataupun alur kegiatan itu sendiri. Itu bisa dimasukkan ke keterangan. Dan saya slide-nya. Dan yang selanjutnya saya juga buat untuk pengiriman barang. Terlihat yang pengiriman barang slide show-nya? Ini pengiriman barang sama seperti tadi, dimulai dengan kata mulai dan diakhiri dengan selesai. Biasanya untuk mulai dan selesai itu tandanya biasanya oval, dan untuk kegiatan biasanya kotak atau proses itu biasanya kotak gitu. Kalau seperti ini mungkin nah ini catatan mutu yang tadi saya bilang. Kalau misalkan untuk pengiriman barang ada mulai, kemudian staf menerima jadwal dari pengiriman, biasanya ada disertakan form rekapitulasi barang di gudang, atau tadi kartu stoknya terlihat ada barang apa saja yang di gudang, sehingga bisa melakukan sehingga bisa menerima jadwal pengiriman untuk mengirim barang. Kemudian staf menyiapkan dokumen pengiriman. Nah, dokumen pengirimannya biasanya surat jalan. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tosti atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada audiens yang ingin bertanya, bisa diangkat tangannya. Ya, saya persilahkan Pak Firman. Baik Bu Tosti, saya ingin menanyakan bagaimana artinya ketika SOP itu dijalankan kan pasti ada evaluasi ya. Nah, kira-kira idealnya kalau evaluasi itu dilakukan berapa kali gitu. Ya, idealnya dalam jangka waktu berapa lama evaluasi itu bisa dilakukan, evaluasi SOP itu. Karena kan namanya kita kan baru, jadi ada kebijakan-kebijakan yang memang masih sifatnya uji coba gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana mengantisipasi human error ya, karena fakta di lapangan ini terkadang ada barang datang, misalkan barangnya ini blender ya, dalam satu box blender itu ada 3 piece ya kan, datanglah dari pabrik ke gudang kami ya kan, itu kan segel ya, segel, kemudian kita nggak periksa dalamnya tuh, kita cuma terima per piece satu berapa koli dusnya yang kami terima, itu yang kita hitung. Sedangkan di dalam dus itu ada berapa piece kita nggak hitung, kita paling lihat ada di mana, di kardusnya aja. Sampailah di lokasi pengiriman, nah sampai di sana dibuka ternyata cuma ada 2, seharusnya ada 3 dalam piece itu. Nah, terkadang ada terjadi seperti ini. Bagaimana mengantisipasi atau meminimalisir error? Kebanyakan sih human-nya yang error. Itu mungkin ada trik-triknya gimana, Bu? Terima kasih. Lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau boleh
di chatnya aja nggak apa-apa. Sambil pertanyaan pertama ya Pak. Pak Angga, terdengar suara saya? Ya, dengar Bu. Bu Tosti, mungkin bisa langsung dijawab kali ya Bu, satu pertanyaan. Mungkin harus ada satu pertanyaan aja. Bagaimana Bu Tosti? Pak, kedengaran suara saya Pak? Ya. Maaf ya Pak, koneksi tempat saya jelek. Oke, saya jawab pertanyaan pertama dulu ya Pak. Oke. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama kan, kapan SOP itu dapat direvisi? Atau karena kan apalagi perusahaan baru itu masih dalam tahap pengembangan. Nah, biasanya selama kan tadi kita ada di sebelah di bagian atas, di bagian tengah-tengah bagian atas itu ada kolom revisi ya Pak. Nah, untuk kolom revisi itu sendiri biasanya ditulis ketika SOP itu sendiri sudah disahkan. Kalau SOP itu sendiri belum disahkan oleh pihak manajemen, itu nggak usah ditulis berapa kali revisinya. Nah, revisi sebelum disahkan itu boleh terus dapat dilakukan. Biasanya kan karena kita masih tahap pengembangan, berarti revisinya itu dilakukan pada saat menyesuaikan kembali antara pihak manajemen dengan pihak lapangan. Tapi ketika sudah disahkan, revisi itu boleh dilakukan kapan saja. Untuk revisi yang per periode, biasanya revisi yang dilakukan ketika ada audit dari pihak perusahaan itu sendiri atau audit internal. Biasanya audit internal itu di perusahaan ada yang setahun 2 kali, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan revisi itu ketika ada perubahan di lapangan. Jadi tidak ada batasan waktu kapan boleh dilakukan revisi ketika sudah disahkan. Tapi dengan catatan, kalau sudah disahkan berarti ketika ada perevisian, nomor revisi di bagian atas itu akan diganti. Tapi ketika belum disahkan, revisi itu boleh dilakukan kapan saja. Karena apa? Karena untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seperti itu Pak. Yang keduanya apa? Mohon maaf Pak tadi. Mengantisipasi human error. Oke. Ya, kalau human error agak susah ya Pak. Iya. Kalau di pabrik biasanya human error itu kita antisipasi dengan melakukan pelatihan dan pendampingan. Memang agak sulit karena pertama adalah waktu itu bisa digunakan sebagai cost ya Pak, uang juga itu. Nah, biasanya itu untuk human error itu kita kurangi dengan yang tadi kalau di pabrik, dengan pelatihan ataupun dengan audit gitu. Makanya saat audit itu akan terlihat bagian mana saja yang salah dan bagian mana saja yang bisa diperbaiki. Seperti itu Pak. Mungkin kalau untuk pengembangan usaha baru lebih kepada mengingatkan dan bisa dikatakan kalau misalkan ada SOP itu bisa dia tempel di tempat kerjanya yang besar Pak, biar bisa terlihat terus menerus. Jadi human error bisa dikurangi seperti itu. Oke, baliho ya. Biasanya kalau di pabrik memang mereka selain ada SOP, mereka ada namanya instruksi kerja. Instruksi kerja itu sifatnya kalau SOP kan sangat formal ya Pak.
Ya. Dia dokumennya levelnya dokumen level 1, tapi kalau untuk instruksi kerja kalau nggak salah itu dokumen level 2 di bawahnya. Dan itu biasanya yang ditempel di lapangan gitu. SOP juga ditempel dan itu biasanya besar-besar. Supaya apa? Supaya menghindari human error tadi itu sebenarnya. Sosialisasi terus-menerus. Iya, iya. Gitu, Pak. Oke. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Baiklah, terima kasih Bang Febri, silakan. dan Pak Firda dan Pak Firman atas partisipasinya dalam sesi tanya jawab ini. Adakah yang ingin bertanya lagi? Atau kita langsung ke pembicara kedua? Baiklah, sepertinya kita langsung lanjut ke pembicara kedua. Penyampaian ini akan disampaikan oleh Bu Sri Kaidah SPEMSI dengan tema tata letak barang dalam truk. Kepada Ibu Sri, waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Jadi kami ini dari tim PPM Mercu Buana, mungkin baru kali ini ya kita melakukan kegiatan PPM secara online gini, karena biasanya kan kita langsung tatap muka dengan mitra. Baru kali ini kita melakukan seperti ini, jadi mungkin banyak kendala yang kita hadapi, tapi mudah-mudahan sedikit pengetahuan yang kami miliki bisa diterima dan dimanfaatkan, terutama bagi mitra yaitu TP Andilau. Jadi mungkin tema saya adalah mengenai tata letak. Langsung aja ya, mungkin karena sudah semakin larut dan masih ada yang lainnya, saya coba untuk membagi materinya. Sudah terlihatkah? Halo? Sudah terlihatkah semuanya materi saya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Bu Ida, Jadi saya berusaha mencoba menjelaskan. Kenapa? sudah slide share, Bu. Halo? Nggak jelas suaranya. Ibu Ida, slide share. Saya menangkapnya putus-putus nih. Halo? Halo? Saya lanjut ya. Lanjut. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Jadi saya akan menyampaikan mengenai mungkin secara teoritis ya. Mungkin Pak Firdaus dan rekan-rekan mitra Andilau itu lebih memahami secara teknisnya di lapangan. Cuman kan kami dari akademis mungkin hanya teorinya saja bisa, tapi kondisi di lapangan yang paling tahu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kali ini saya berusaha menyampaikan mengenai materi sistem tata letak barang dalam truk, di mana tim kami terdiri dari saya sendiri yaitu Sri Kaidah, kemudian ada rekan kami yaitu Ibu Nimas Desi Rizkia, dan satu lagi ada Ibu Anggi Fitriasari. Jadi di sini adalah mengapa sih kita harus melakukan menata sedemikian rupa barang atau sesuatu dalam suatu ruang atau tempat. Mungkin salah satu atau sekian banyak dari tujuannya adalah ingin mengoptimalkan ruang atau space yang ada. Kemudian adalah ingin menjaga kondisi barang agar tetap baik, terutama adalah bagi perusahaan seperti pada TV Andi NU ini,
yang bergerak di bidang jasa ekspedisi, mungkin kan dari konsumen menginginkan barang yang dititipkan untuk diantarkan ke target, ingin kondisinya sampai target dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan. Ya, itu makanya tujuannya adalah menjaga kondisi barang agar tetap baik. Yang selanjutnya mungkin tujuan berikutnya adalah memudahkan, misalnya kita mengeluarkan barang baik dalam posisi menempatkan, yaitu memasukkan barang dalam ruangan atau khususnya dalam truk yang biasa digunakan untuk proses distribusi, ataupun ketika barang dikeluarkan dari kendaraan tersebut. Selanjutnya adalah memudahkan memantau atau mengontrol barang tersebut jika dalam perjalanan terjadi sesuatu. Yang pasti adalah untuk meningkatkan efisiensi, karena mau tidak mau dalam proses distribusi itu pasti ada kaitannya dengan efisiensi. Selanjutnya, kalau kita lihat pada gambar ini, kita bisa membandingkan antara kondisi yang belum tertata dengan baik dengan kondisi yang tertata. Ini saya mengambil contoh adalah kondisi misalnya penempatan barang di dalam suatu ruangan atau gudang, di mana kalau kondisi sebelumnya Bapak Ibu tahu bahwa untuk mencari barang tertentu sulit dirasa kalau tidak tertata rapi, sedangkan setelah atau after kita mudah menemukan barang yang ingin kita cari atau ingin kita butuhkan. Kemudian dalam bidang pengangkutan juga, ini perusahaan-perusahaan ekspedisi terutama untuk udah skala besar, penempatan barang juga terjadi di misalnya di tempat pelabuhan, di mana peti kemas dengan manajemen yang tertata rapi, sedemikian rupa, maka akan lebih efisien dalam menempatkan barang, di mana bukan barang ini ya, contohnya adalah peti kemas, ditata berdasarkan baris atau lajur secara horizontalnya, kemudian vertikalnya, kemudian ketinggiannya, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat juga, ini adalah beberapa jenis pengangkutan barang yang melalui jasa ya. Contohnya adalah jasa yang dilakukan oleh mitra, yaitu CV Andi NU. Mungkin ini hanya sebagai gambarannya saja. Saya secara realnya jenis barang apa yang diangkut oleh mitra, saya juga mungkin perlu tahu, dan seberapa besar atau seberapa banyak yang diangkut juga mungkin sebenarnya harus ada informasi sebelumnya ya. Kemudian ini juga bisa kita lihat dari beberapa contoh gambar ini. Jadi ada jenis pengangkutan yang kondisinya ada beberapa barang yang ukurannya sama, tetapi ada yang berbagai macam yang ditempatkan begitu aja. Kemudian ada juga yang kondisi peletakannya juga tidak teratur dengan rapi. Kemudian kalau misalnya penataan barang seperti ini, mungkin saya yakin Bapak atau Ibu sekalian lebih mudah menatanya, karena di sini terlihat kalau barangnya adalah dengan kondisi mungkin isinya jenisnya sama, beratnya sama, sehingga penataannya lebih mudah. Kemudian dikemas dengan ukuran pun dengan sama, sehingga efisiensinya itu terasa dan sangat signifikan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa sih permasalahan di dalam tata letak barang? Bahwa permasalahan penataan barang itu berkaitan dengan dua objek, yaitu kendaraan dan barang. Misalnya kendaraan yang biasa dilakukan untuk mengangkut barang di PT CV Andi NU ini, apakah kendaraan truk berbentuk box atau terbuka
atasnya hanya ditutupi terpal, itu kan menjadi berbeda dalam penataan barang. Dan yang kedua adalah barang itu sendiri. Kemudian permasalahan berikutnya adalah jika permasalahan mengenai kendaraan, maka yang menjadi pertanyaan adalah berapa sih jumlah maksimal barang yang dapat ditampung? Jadi jangan sampai nanti berat yang ada pada barang melebihi kapasitas daya tampung kendaraan itu sendiri. Selanjutnya adalah jika permasalahan itu muncul pada barang, maka ini pasti berkaitan dengan tata letaknya, sehingga dibutuhkan tata letak yang baik, kemudian efektif, dan pasti adalah efisiensi. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah menata barang dalam truk? Dan saya sudah yakin bahwa Bapak, Ibu, atau yang terutama pada bagian distribusi barang, ini sudah paham ya, karena mungkin pekerjaan sehari-hari sudah dilakukan. Jadi ini secara teorinya adalah pertama adalah memasukkan barang yang berat terlebih dahulu. Jadi isikanlah barang-barang berat di bagian depan truk agar lebih efisien dalam menggunakan ruang. Biasanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah berikanlah perlindungan tambahan dan pastikan ada tidaknya renggang ya atau sisa ruang di antara barang. Jika itu terjadi, beri ganjel atau berupa bantal atau benda lain yang mengurangi pergerakan atau pergeseran barang selama proses pengangkutan, terutama untuk mungkin jenis barang pecah belah atau barang elektronik, maka bagaimanapun hal ini harus diperhatikan, jangan sampai nanti ke tangan target yang menerima barang, kondisi barang sudah berubah atau rusak. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan barang dengan mengikuti berdimensi yang benar ya. Jadi setelah barang berat masuk, kemudian masukkanlah dimensi yang berukuran besar atau panjang. Misalnya adalah saya mengambil contoh barang furniture ya. Furniture itu kan kadang misalnya satu set sofa itu kan berbeda-beda. Misalnya sofa dengan tempat duduk 3 orang dengan 2 orang menjadi berbeda. Jadi menempatkannya harus terlebih dahulu sofa yang ukuran paling besar, misalnya 3 tempat duduk, kemudian beratnya lebih berat dibandingkan hanya untuk 1 tempat duduk dan seterusnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memasukkan kardus barang, misalnya dalam bentuk kardus ya. Setelah barang berat dan barang-barang yang berdimensi besar masuk, langkah selanjutnya sebaiknya adalah kardus yang berisi barang lain diatur posisinya, penumpukannya agar tidak saling jatuh dan tertindih, dan letakkanlah kardus ringan di posisi paling atas. Kemudian langkah berikutnya adalah memaksimalkan sisa space dengan barang lain. Misalnya memaksimalkan kapasitas box dari truk yang ada. Ini bisa mengurangi pergerakan barang di dalam truk. Jadi benar-benar istilah bahasa Sundanya benar-benar dipepetkan gitu. Ya. Kemudian barulah masukkan barang lain dan ditata rapi. Selanjutnya usahakan semua barang masuk, jangan sampai ada yang tertinggal. Itu merupakan langkah-langkah. Masih terlihat kah? Masih, PPT saya masih terlihat? Halo? Masih Bu, terlihat. Masih ya? Oke. Itu adalah langkah-langkah di dalam meletakkan barang. Sebenarnya ada metode yang dapat digunakan dalam penataan barang dengan menggunakan aplikasi
tertentu ya, namanya aplikasi algoritma evolution strings. Cuma aplikasi ini harus mengkondisikan, jadi ada batasan-batasan tertentu yang bisa menerapkan aplikasi ini. Jadi secara komputer kita bisa membuat nih merekayasa ada barang apa aja yang kita bisa letakkan, kemudian ditata secara maksimal. Jadi batasannya barang itu harus dikemas dalam bentuk persegi 4 atau dalam bentuk kubus sehingga memudahkan peletakan barang di dalam truk. Kemudian truk ini dalam kondisi truk yang modelnya box ya. Ini bisa dilihat dari beberapa sisi, misalnya adalah dengan lihat sisi panjang, jadi dari 3 dimensi bentuk, dimensi panjangkah, dimensi lebar atau dimensi tinggi dengan membolak-balik sebelum kita meletakkan di dalam truk tersebut. Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi kemungkinan rotasi atau dimensinya dari posisi si barang itu. Saya rasa cukup sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita semacam diskusi saja ya, mungkin Pak Firdaus mempunyai pengalaman lebih banyak secara praktek, sedangkan kami untuk prakteknya mungkin implementasi di lapangan, mungkin kami perlu banyak juga belajar dari mitra. Sekian Pak, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sri atas penyampaian materi yang luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada audiens, adakah yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Angkat tangannya. Pak Firman Firdaus. Baik, terima kasih Ibu Sri Kaida. Memang kalau dalam tata letak barang ya, itu kalau di sini ada 2 Bu. Jadi dalam truk, kemudian juga di gudang. Biasanya dari pabrik kan ngirim, disimpan dulu di gudang, lalu baru naik lagi ke truk. Ya seperti yang digambarkan Ibu, itu betul sekali. Memang biasanya yang sulit itu gini Bu, kita nyari orang pekerja yang memang bisa menata barang dengan baik. Itu aja sih kendalanya. Terkadang kan ada yang tipikal pekerja itu yang hanya naruh-naruh aja, yang penting muat gitu kan. Ada yang memang teliti dengan muatan itu. Padahal kita kan sudah biasanya kita bikin apa aja barang yang mau masuk kita list dulu sebelum dimuat itu. Nah, yang paling sulit itu barang-barang kimia sebenarnya. Iya. Mengantisipasinya. Karena kan namanya kalau di kami itu campuran. Jadi barang-barang kelontongan. Bawahnya bisa barang berat, betul kata Ibu tadi, besi, plastika. Nah, kalau ada barang kimia biasanya agak-agak riskan di situ. Itu yang memang biasanya kami tolak Bu kalau udah kayak gitu. Kami nggak mau tanggung resiko, apalagi yang pakai drum itu ya. Iya. Pakai dirigen. Kalau pakai drum kami masih bisa lah. Cuma kalau yang pakai dirigen itu pernah kejadian itu meledak sehingga mengenai barang yang lain. Akhirnya kena klaim itulah. Iya. Itu sih sharing aja Bu ya. Iya. Saya malah mungkin dari gambaran Pak Firdaus, saya jadi dapat gambaran nggak seperti yang selama ini bahwa jenis barang pada suatu ekspedisi disyaratkan harus sama. Ternyata bisa juga beragam dengan resiko dari masing-masing barang itu kan harus ditanggung dari pihak ekspedisi ya Pak. Iya. Akan tetapi dari pihak ekspedisi juga kan harus tetap memperhatikan nilai efisiensinya ya Pak ya, karena ini berkaitan dengan distribusi. Jadi semakin efisien dalam menata barang
terutama di truk, mungkin juga biaya yang dikeluarkan untuk proses pengangkutan atau distribusi juga semakin tertekan gitu kan. Jadi mungkin memang kalau memang masalahnya di pekerja, saya rasa itu tergantung dari, bisa dikatakan bahwa semakin dia berpengalaman, jadi pengalamanlah yang mengubah mereka itu menjadi lebih paham bahwa penataan yang terbaik adalah seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya orang yang baru mungkin memang agak susah, asal taruh, kelihatan bos udah rapi, udah selesai. Padahal kan nggak seperti itu harusnya. Iya, betul. Ya, memang itulah nggak seperti di dalam gudang. Kalau di dalam gudang kan kita sudah tahu bahwa ini adalah sampai proses penyimpanan saja. Kalau misal pendistribusian kan kita berusaha menjaga supaya barang itu kondisinya tetap baik pas kita terima dan kita menyampaikan ke target juga dalam kondisi tetap baik. Tapi kalau di gudang mungkin lebih gampang dipantau ya Pak ya, dibanding di di dalam truk. Dan kebetulan juga ada teman kami nih Mbak Anggi yang memberikan materi mata kuliah mengenai tata letak di dalam gudang, dan kebetulan juga saya dimintanya tata letak di dalam truk. Jadi ini kasus yang berbeda memang. Tapi paling enggak, jadi kita terutama kami dari Mercu jadi bisa tahu permasalahan yang dihadapi untuk jenis jasa ekspedisi itu sebenarnya apa saja. Mungkin masih perlu banyak digali Pak, seperti itu. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana Mbak Febrianti? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri dan Pak Firman Firdaus yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Baiklah, masih ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat lagi? Sepertinya tidak ada. Selanjutnya penyampaian materi oleh pembicara 3, Ibu Mega Purnamasari, yang dengan tema siklus akuntansi perusahaan jasa ekspedisi. Kepada Ibu Mega, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf kepada Ibu Sri, boleh berhenti melakukan presentasi. Iya, maaf Mbak, lupa men-stop. Oke, makasih. Ya, kepada Ibu Mega, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, saya mulai aja ya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan terkait siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini kita mulai aja langsung. Kami akan membahas tentang apa itu perusahaan jasa pengiriman dan siklus akuntansi, kemudian siklus akuntansi perusahaan jasa, serta bagaimana jika siklus akuntansi itu diaplikasikan dalam studi kasus. Oke. Perusahaan jasa, sorry, ini suara saya menggema nggak? Iya, Ibu. Ya, Menggema ya? Ya, Bu. Cukup jelas kok, Bu. Bagus, Bu. Bagus. Menggema nggak suara sayanya? Tidak, Bu, jelas. Sangat Tidak, jelas. Bu, jelas. Oke. Saya jelaskan tentang perusahaan jasa pengiriman. Apa itu perusahaan jasa pengiriman? Perusahaan jasa pengiriman adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman barang melalui darat, udara, laut yang bertujuan untuk melakukan pengiriman dengan efektif dan efisien. Efektif itu adalah bagaimana
perusahaan dapat mengirimkan barang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta efisien. Efisien itu bagaimana mengirimkan barang tersebut dengan biaya dan waktu paling minimum. Oke, lanjut ke siklus akuntansi. Pertama, tadi kan udah perusahaan jasa, sekarang tentang siklus akuntansi. Apa siklus akuntansi? Seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi itu adalah sebuah informasi keuangan perusahaan. Jadi segala kegiatan keuangan dalam perusahaan itu diinformasikan melalui akuntansi. Sedangkan siklus akuntansi adalah proses penyajian informasi aktivitas keuangan dalam sebuah perusahaan itu dilakukan secara berulang. Nah, tahapan-tahapan dari siklus akuntansi di sini adalah pertama adalah tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu ada apa aja? Yang pertama adalah menyiapkan bukti transaksi. Bisa dari kwitansi, bisa dari nota, dan juga bisa dari faktur pajak. Langkah selanjutnya adalah setelah kita memiliki bukti transaksi nih, selanjutnya kita melakukan pencatatan ke jurnal umum. Apa itu pencatatan ke jurnal umum? Seperti kita membuat diary gitu, diary kegiatan sehari-hari, tapi ini lebih ke diary keuangan sehari-hari. Jadi per step kegiatan yang kita lakukan, kita catat dalam jurnal umum itu. Setelah kita catat, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan posting ke buku besar. Apa bedanya sama-sama dicatat? Pencatatan ke jurnal umum, kita hanya melakukan pencatatan keuangan step by step. Sedangkan posting ke buku besar, dari pencatatan tadi yang diary itu, kita kelompokkan sesuai jenisnya pada buku besar. Kemudian kita postingkan ke buku besar. Jadi di buku besar tersebut pengelompokan dari jenis data keuangan tadi. Oke, setelah tahap pencatatan, siklus akuntansi di tahap pencatatan, langkah selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran di sini adalah proses melakukan analisa. Analisa dimulai dengan yang pertama adalah menyusun neraca saldo. Dalam proses menyusun neraca saldo, tujuannya adalah menentukan apakah proses journaling tadi atau pembuatan diary lah tadi, apakah sudah benar atau belum. Jadi pada saat ada transaksi-transaksi terlewat atau dia terlupakan gitu, terus baru ingat gitu. Nah, kita bisa membuat ayat jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya adalah menyusun kertas kerja. Proses menyusun kertas kerja di sini adalah proses untuk bisa menjadi landasan dalam melakukan pelaporan keuangan. Jadi tujuan dari proses akuntansi di sini adalah kan nanti tujuan akhirnya adalah membuat sebuah laporan. Nah, laporan keuangan di sini yang dapat dijadikan landasan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Oh, ternyata laba rugi kita segini. Oh, ternyata posisi modal kita segini. Nah, itu kita menggunakan landasan dari kertas kerja ini. Selanjutnya adalah membuat jurnal penutup dan meneraca saldo setelah penutupan. Oke, siklus akuntansi yang terakhir adalah tahap laporan yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang mana kita akan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Oke, sampai sini saya masih jelas nggak ini presentasinya, suaranya? Sangat jelas, Bu. Silakan dilanjutkan. Oke, lanjut ke selanjutnya dalam proses sebelum kita melakukan prosesnya nih, sebelum kita melakukan proses siklus akuntansi, kita harus tahu dulu akun dalam akuntansi. Jadi akun dalam akuntansi itu ada dua, ada namanya akun real, ada namanya akun nominal. Akun real atau bisa untuk neraca ya, ada neraca, ada rugi laba. Akun real itu ada dua. Ada harta, ada utang atau kewajiban. Nah, harta di sini bisa dilihat jenis-jenisnya. Ada kas, ada piutang, ada beban bayar di muka. Ini harus digarisbawahi, yang beban dibayar di muka itu pasti masuknya ke harta ya.
Kemudian ada investasi jangka panjang, properti, tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian utang piutang, utang usaha, utang bank, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk rugi laba cuma kuncinya ada dua, ada pendapatan, ada beban. Beban yang terjadi pada proses penyajian, proses produksi atau proses pemberian jasa itu masuknya ke rugi laba. Jadi rugi laba atau akun nominal cuma ada dua, pendapatan dan beban. Oke. Misalnya kita langsung masuk studi kasus nih ya. Misalnya ini cuma ilustrasi, saya tidak tahu di perusahaan CV Ando itu seperti apa transaksinya, jadi ini hanya ilustrasi saja. Misalnya, CV Ando Maju Sejahtera telah melakukan transaksi keuangan selama bulan November tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, misalnya ini baru buka nih misalnya, tanggal 1 November, Tuan Budi menyetorkan uang awal nih, uang modal awal sebesar 500 juta. Kemudian tanggal 5 November, perusahaan harus mengeluarkan dana untuk membayar sewa bangunan yang dibayar di muka sebesar 20 juta. Kemudian tanggal 7 harus membeli mobil sebesar 500 juta, pembayaran awal DP-nya dibayar 250 juta dan sisanya dibayarkan pada periode berikutnya. Kemudian tanggal 10 November harus membayar listrik sebesar 1 juta. 11 November itu menerima uang keuntungan dari pemberian jasa pengiriman barang sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 12 November harus membayar ongkos sewa mobil karena misalnya ada beberapa mobil yang tidak menggunakan unit sendiri tapi sewa ke orang lain dan harus membayar 1.800.000. Kemudian tanggal 28 November misalnya harus membayar gaji 2 karyawan dengan total sebesar 5 juta. Ini misalnya aja ya. Oke, kita melakukan proses pencatatan. Pertama, kita harus membuat akun dulu. Nah, nomor akun di sini itu bebas. Cuma saya tuliskan misalnya depannya 1 itu untuk akun-akun yang masuk ke neraca atau akun real. Sedangkan yang depannya angkanya 2 itu untuk akun-akun yang nominal atau akun laba rugi. Nah, yang dari transaksi yang di atas sebelumnya di sini, itu saya lihat dan definisikan ada transaksi apa aja sih yang termasuk. Yang pertama adalah kas, kemudian modal, sewa gedung, pembelian kendaraan utang usaha, membayar listrik, pendapatan pengiriman barang, membayar ongkos sewa mobil, dan gaji karyawan. Untuk deskripsi akun di sini itu bebas aja, maksudnya yang penting dia, oh ini masuknya ke neraca, oh ini masuknya ke laba rugi gitu. Terus selanjutnya adalah, oke, kita mulai dari pencatatan jurnal umum yang tadi ya, pencatatan jurnal umum. Nah, yang ini adalah deskripsi transaksi yang tadi saya jelaskan, ilustrasi yang tadi, deskripsi transaksi yang Tuan Budi menyetorkan uang tunai sebesar 500 juta. Saya tuliskan tanggal 1 sampai 10 November karena tidak cukup, nanti slide berikutnya ada yang sampai tanggal 28. Nah, kuncinya di sini adalah ini dulu. Yang pertama ada nama akun yang termasuk harta, yang termasuk utang, yang termasuk modal, sampai beban. Nah, pada saat harta itu bertambah, berarti pada saat kita menambahkan harta pada perusahaan kita, berarti kan kita harus membayar untuk bisa mendapatkan harta tersebut. Maka alamiahnya itu berarti masuk ke area debit. Jadi pada saat harta bertambah masuk ke area debit. Pada saat harta berkurang masuk ke area kredit. Utang, pada saat kita perusahaan memperoleh utang, berarti kan kita mendapatkan uang. Berarti kan pada saat utang bertambah kita masukkan ke kolom kredit. Pada saat utang kita berkurang masuk ke area debit. Modal pun seperti itu. Pada saat kita mendapatkan modal berarti kan masuk ke kredit. Pendapatan otomatis masuk ke kredit kan. Pada saat beban bertambah berarti masuk ke debit. Kuncinya adalah tanda plus ini adalah pada saat bertambah. Harta bertambah masuk ke debit. Utang bertambah masuk ke kredit. Modal bertambah masuk ke kredit.
kredit, pendapatan bertambah masuk ke kredit, dan beban bertambah masuk ke debit. Langsung ke jurnal umumnya ya, misalnya tanggal 1 November. Di sini ada Tuan Budi menyetorkan uang tunai sebagai tambahan modal perusahaan, misalnya sebesar 500 juta. Nah, Tuan Budi menyetorkan uang, berarti kan itu masuknya ke kita menambahkan uang kas kita. Uang kas kita itu adalah harta. Harta kita, uang kas itu adalah uang cash yang kita miliki. Uang cash kita miliki bertambah, berarti harta bertambah berarti masuk ke debit 500 juta. Kas ini dapat dari mana? Dapat dari modal yang diberikan oleh Tuan Budi. Modal bertambah, di sini masuk ke kredit. Jadi gitu. Jadi misalnya apa yang ditambahkan dan dari mana uang tersebut gitu. Kemudian, sorry ya, mau tanya lagi apakah masih terdengar suara saya? Soalnya saya nggak bisa lihat kalian. Masih, Mbak. Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Oke, lanjut. Tanggal 5 November, CV mengeluarkan dana untuk membayar sewa gedung yang dibayar di muka. Segala sesuatu yang dibayar di muka itu masuknya ke harta. Hartanya itu kan berarti bertambah sebesar 20 juta. Berarti ini sewa gedung dibayar di muka, CV mengeluarkan dana untuk membayar sewa gedung yang dibayar di muka. Berarti karena itu membayar sewa gedung, berarti dia sewa gedung dibayar di muka masuknya ke harta. Karena hartanya itu bertambah. Kenapa itu bertambah? Karena pada saat kita melakukan penyewaan gedung, berarti kan kita memperoleh tambahan harta. Karena kita mendapatkan gedung tersebut. Makanya yang 20 juta itu masuk ke debit. Nah, kita bayar sewa gedung itu kan berarti cash kita itu berkurang. Mengambil cash kita berkurang. Jadi, pada saat kas itu masuk ke harta, pada saat harta itu berkurang, masuknya ke kredit. Oke, lanjut. Membeli mobil sebesar 500 juta. Membeli mobil sebesar 500 juta, mobil itu masuknya tadi ke harta juga. Harta, kemudian karena ini membeli mobil, kita dapat mobil nih, berarti harta kita bertambah, berarti masuknya ke debit. Dari mana kita bayarnya? Dari uang kas kita sebesar 250 juta. Sisanya dibayarkan di periode berikutnya. Utang, berarti utang bertambah berarti kredit. Gitu. Oke, lanjut. Membayar pemakaian listrik. Nah, pemakaian listrik dan air itu masuknya adalah ke beban. Beban di sini itu pada saat beban bertambah, maka dia masuk ke debit. Dapat dari mana? Dapat dari kas. Kas itu masuk ke kredit karena berkurang. Oke, lanjut. 11 November menerima uang sebesar 10 juta, berarti kan itu pendapatan. Pendapatan bertambah berarti dia masuk ke kredit 10 juta. Tapi kasnya, berarti kasnya juga pada saat pendapatan bertambah, berarti kasnya, hartanya juga bertambah. Harta bertambah, berarti dia masuk ke debit. Nah, kenapa saya tulisnya itu kas dulu? Karena untuk lebih rapi, jadi yang debitnya di atas dulu, baru yang kreditnya itu di bawahnya. Oke. Selanjutnya tanggal 12 November membayar ongkos sewa mobil untuk pengiriman sebesar 1.800.000. Berarti membayar ongkos sewa mobil masuk ke beban, kita ngambilnya dari kas. Selanjutnya membayar gaji 2 karyawan, itu gaji itu juga beban gaji karyawan, gaji dan upah itu masuknya pada saat bertambah, beban kita masuk ke debit dan kita mengambilnya dari kas. Oke. Nah, setelah melakukan journaling, ini proses journaling nih, jurnalnya udah selesai, semuanya udah dicatat step by step, baru kita kelompokkan, diposting di buku besar. Dikelompokkannya menurut yang pertama diurutkan dari harta, kemudian hutang, modal, price. Price itu adalah pada saat pemilik modal, pemilik perusahaan ingin mengambil uangnya, kemudian pendapatan, beban-beban, ya itu aja. Terus kita mulai dengan posting. Jadi kan tadi ada akun ya, ada akun 101, 102, 103. Nah, kita kelompokkan dari yang harta, yang 101 dulu.
Yang 101 yang di jurnal umum di sini ada apa aja? Ini tanggal 1 November, ada kas masuk sini. Keterangannya kenapa ada kas debit di sini? Keterangannya karena ada proses penambahan modal. Terus kas selanjutnya yang ini dikasih keterangan juga sewa gedung dibayar di muka. Terus masuknya di sini debit atau kredit disesuaikan dengan yang di sininya. Misalnya yang kedua yang sewa gedung dia ada di kredit maka di sini. Nah, kita masukkan ke saldonya di sini karena ini debit 500 juta. Ini dalam ribuan ya. Kemudian pada saat ada kredit berarti 500 juta dikurangi 20.000. Ya. Bu Mega bisa lebih pelan lagi karena yang ini mungkin terlalu cepat ya bagian yang ini. Oke. Tinggal. Oke. Jadi dari jurnal umum ini nanti kita kelompokkan berdasarkan akunnya. Tadi kan kita udah buat akun ya. Yang kata saya kalau yang neraca itu depannya 1, yang yang nominal itu, yang laba rugi itu depannya 2. Nah, yang depannya 1 ini, contohnya kita ambil akun yang pertama dulu yaitu akun kas, kodenya 101. Akun kas 101 kita kumpulin dari jurnal umum. Kita ambil yang tanggal 1 sampai 10 dulu ya, karena ini tidak cukup. Jadi dari tanggal 1 sampai 10, mana aja kasnya? Oh, yang ini ada kas yang tanggal 1 November. Masukkan kas tanggal 1 November. Keterangannya apa? Ada kas di situ, kegiatan di situ. Oh, ada terjadi penambahan modal. Nah, referensi di sini adalah maksudnya adalah dari jurnal, misalnya jurnal umum 1. Nah, berarti ini masuk ke debit. Kenapa? Karena di sininya juga debit. Nah, kemudian di saldonya berarti di debit. Kemudian yang kedua adalah kas yang di sini. Kas yang di sini itu adalah keterangannya sewa gedung dibayar di muka. Itu masuknya ke kredit. Nah, yang 500.000 ini kita kurangi 20.000. Kalau kredit berarti pengurangan dari debit ini. Tapi kalau posisinya di sini berarti ditambah. Jadi karena ini di kredit maka dikurang, jadi 480.000. Selanjutnya adalah kas yang karena pembelian mobil. Nih, karena kas tanggal 7 November pembelian mobil, di sini kredit 250 juta, berarti 480 juta dikurangi 250 juta, sisanya 230 juta. Selanjutnya sama, yang tanggal 10 November juga, penyebabnya adalah membayar listrik. Jadi sisa saldonya adalah 229 juta. Oke, lanjut ke tanggal 11 sampai 28 November, itu sama ya, kayak tadi. Ini. Terus ini, jadi 239 juta ditambah 1.800.000. Kemudian yang membayar gaji karyawan juga ada kasnya, dan totalnya adalah di sini. Pokoknya di akhir dari tabel yang ini, saldo yang ini, berarti ini titik yang akan kita kumpulkan nanti untuk next pencatatan selanjutnya. Jadi untuk akun kas 101, saldonya di debit sebesar 232.200.000. Lanjut ke akun yang kedua. Akun yang kedua adalah akun modal 102. Kita ambil lagi dari jurnal umum yang kita buat tadi. Nah, di modal yang mana aja yang ada transaksi modal yang 102 ini. Kuncinya cari yang referensinya 102. Ternyata hanya ada 1. Kita masukkan, itu masuknya ke 500 juta, kredit aja. Lanjut ke yang sewa gedung 105, yang mana sewa gedung yang di sini, kita masukkan berarti debit saldonya 20 juta. Kemudian akun selanjutnya, akun pembelian kendaraan 106. Pembelian kendaraan mobil sebesar 500 juta aja. Yang 106 kan di sini cuma yang di sini aja. Oke, utang yang 107 ada di mana? Ada di sini aja. Dan itu hanya kredit sebanyak 250 juta. Kemudian akun selanjutnya adalah pendapatan pengiriman barang. Itu sebesar 10 juta kredit. Selanjutnya adalah membayar listrik yang 201 beban. Itu sebesar 1 juta di debit ini. Kemudian akun selanjutnya akun yang 203 beban membayar ongkos sewa mobil, itu juga 1.800.000. Yang terakhir adalah gaji karyawan. Nih, udah selesai nih.
ini udah posting buku besar. Langkah selanjutnya adalah pengikhtisaran atau analisa. Nah, dari journaling itu sendiri, kita mau tahu proses pencatatan yang tadi itu udah benar atau enggak, itu kita bisa menggunakan neraca saldo. Kita tadi, yang saya tandai warna orange, misalnya akun kas yang di akhirnya kan tadi 232.200.000 di debit, itu kita masukkan. Terus akun kedua 102 di akhirnya berapa? Di kredit 500 juta. Paham nggak yang di sininya? Soalnya saya nggak balik back ke sebelumnya. Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, lanjut ya. Ini akun 105 sewa gedung di debit, 106 pembelian kendaraan di debit. Selanjutnya sampai ke gaji karyawan. Nah, bagaimana kita menentukan apakah proses journaling kita sudah benar atau tidak? Bisa dilihat dari totalnya. Pada saat total debit dan kredit itu sama, berarti pencatatan kita udah benar. Oh, udah tercatat nih semuanya. Udah oke semuanya, udah tercatat semuanya, semua transaksi sudah tercatat. Gitu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat kertas kerja. Fungsinya adalah sebagai landasan kita dalam proses pembuatan laporan nantinya. Nah, di sini kita copy paste yang neraca saldo tadi, kemudian kita buat yang mana laba rugi, yang mana neraca. Yang laba rugi tadi, yang pendapatan dan beban. Yang mana aja pendapatan dan beban, yang ini aja kan. Membayar listrik, pendapatan pengiriman barang, membayar ongkos, gaji karyawan, itu aja. Yang mana neraca, kita masukkan. Neraca itu yang kas, modal, sewa gedung, pembelian kendaraan, dan utang usaha. Nah, di sini kita juga bisa melihat berapa keuntungan kita. Kita itu untung atau rugi. Kita lihat pada saat debit lebih kecil daripada kredit, berarti kita untung atau laba. Untungnya berapa? Ya selisihnya 2.200. Nah, neraca pun kita hitung totalnya, kemudian kita selisihkan. Pada saat selisih laba rugi dengan neraca itu sama, berarti itu mengindikasikan bahwa proses yang telah kita lakukan sebelumnya itu udah oke, udah baik, udah benar. Nah, pada saat terjadinya laba, maka selisihnya itu kita simpan di debit. Pada saat laba juga, selisih neraca kita simpan di kredit, kebalikannya. Langkah selanjutnya yang terakhir ada pelaporan. Laporan itu ada laporan laba rugi. Ya, ini adalah akhir dari proses transaksi siklus keuangan, siklus akuntansi yang kita lakukan, yang harapannya laporan laba rugi ini bisa menjadikan sebuah landasan pengambilan keputusan oleh para pemangku keputusan nantinya. Jadi laporan laba rugi itu ada dua pendapatan. Tadi kan pendapatan jasa 10 juta November 2021. Kemudian bebannya ada beban listrik, beban sewa mobil, gaji karyawan, itu totalnya sebesar 7.800.000. Jadi totalnya adalah, untungnya adalah 2.200.000. Kemudian laporan perubahan modal dan ekuitas. Itu modal per 1 November kan awalnya tadi 500 juta, labanya 2.200.000. Nah, price itu adalah pada saat pemilik perusahaan ingin mengambil modal atau keuntungan yang diperoleh. Di sini misalnya si pemilik perusahaan tidak mau mengambil keuntungan, maka dijadikan 0. Kemudian hasilnya adalah penambahan modal sebesar 2.200.000. Jadi total modal, posisi modal si perusahaan itu adalah 502.200.000 gitu. Oke, dan yang terakhir adalah laporan neraca. Neraca itu adalah kita membandingkan antara harta, utang, dan modal. Nah, di sini kita bisa melihat ada kas, sewa gedung, pembelian kendaraan itu sebesar 752.200.000. Sedangkan utang dan modal, utangnya 250 juta, modalnya sekarang yang setelah mendapatkan laba itu 502.200.000. Pada saat hasilnya sama, berarti sudah benar prosesnya. Oke, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh, silakan Bu Zulfa. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan videonya karena ada halangan.
Saya izin ya, tidak menampilkan video. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi ternyata Ibu Mega yang dari Teknik Industri bisa menjelaskan mengenai akuntansi dengan sangat baik ya. Dan terima kasih juga dengan pembicara yang lain yang sudah memberikan paparannya yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk CV Andu nantinya gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya saya masih bingung untuk bagian mengenai utang dan harta. Kalau nggak salah utang dan harta akun tersebut. Nah, ketika utang itu bertambah, ketika harta itu bertambah, kenapa dia bertambahnya di debit? Dan ketika utang itu bertambah, kenapa dia bertambahnya malah di kredit? Seperti itu. Itu dulu saja satu pertanyaan dari saya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan lain. Terima kasih, Bu Mega. Kenapa harta itu pada saat bertambah itu ada di debit? Itu karena kita posisikan sebagai pemilik perusahaan. Pada saat harta itu bertambah, berarti si pemilik perusahaan itu harus menambahkan hartanya itu sendiri, entah itu menambahkan dalam kendaraan misalnya. Kita menambahkan harta kendaraan di perusahaan, berarti kan kita harus mengambil kantong kita. Berarti pada saat harta itu bertambah, itu masuknya ke debit. Gitu. Nah, pada saat utang nih, kita mendapatkan utang, berarti kan kita si pemilik perusahaan itu memperoleh utang dari orang lain. Kita masukkan ke kredit. Itu sih, itu aja. Jadi sebenarnya penulisannya itu kalau kata pakar akuntansi itu lebih ke alamiahnya. Jadi proses natural harta itu pada saat bertambah itu ke debit, proses naturalnya utang itu pada saat bertambah itu di kredit. Gitu. Ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya ini juga salah satu permintaan kita ya sebelum adanya pelatihan. Jadi kita pernah menanyakan bahwa minta bantuan untuk dijelaskan mengenai bagaimana sih cara menghitung atau akuntansi yang baik sehingga bisa dilingkan dengan pajak, karena kita ada hambatan kemarin. Jadi kita ingin membuat laporan keuangan yang sudah sesuai dengan akun-akun pajak gitu. Nah, di sini kita ingin menanyakan apakah sebenarnya ada nggak sih akun-akun standarisasi untuk membuat akun-akun tersebut sehingga akun-akun tersebut bisa langsung sama dengan akun-akun yang pajak gitu. Jadi kita tidak usah membuat ulang lagi ketika kita mau buat laporan pajak juga. Dan ketika membuat laporan keuangan kita bisa menggunakan akun yang sama gitu. Jadi apakah ada standarisasi khusus untuk membuat akun? Karena kalau nggak salah untuk penomoran akun kan itu bebas. Nah, untuk penamaan akun bagaimana? Apakah bebas juga atau ada standarisasi agar kita lebih mudah untuk pencatatannya seperti itu? Sebetulnya untuk penamaan atau deskripsi akun setelah saya telusuri ternyata itu sama aja. Jadi standar. Jadi pada saat pendapatan yang penting proses penulisannya itu sesuai. Misalnya pendapatannya itu di atas. Penjelasan pendapatan apa juga itu bebas sebetulnya. Yang penting penulisannya itu betul, pendapatan di atas. Kemudian nanti beban itu dideskripsikan bebannya apa aja yang penting itu sesuai dengan sesuai dengan urutannya yang pertama. Yang kedua, dapat dengan mudah diidentifikasi apakah itu masuk ke pendapatan, apakah itu masuk ke beban. Jadi kata-katanya itu lebih mudah dipahami gitu. Misalnya beban gaji dan upah, yaitu kan udah mudah dipahami dibandingkan dengan misalnya beban dengan bahasa yang lain gitu, bahasa yang tidak biasa atau bahasa yang spesial gitu. Itu sih. Jadi menggunakan bahasa akuntansi ya Bu ya? Jadi bahasa akuntansi pada umumnya misalnya beban gaji dan karyawan, beban listrik dan telepon. Itu kan sebenarnya biasa aja.
nggak ada kata-kata khusus, misalnya telepon dulu baru listrik atau listrik dulu baru telepon, enggak. Yang penting si pajak itu bisa mengidentifikasi, oh dari ini tuh pendapatan, oh ini tuh beban, oh ini tuh masuknya ke aset dan lain sebagainya. Oh iya. Terus satu lagi, kebanyakan nggak nanyanya. Boleh nggak saya bertanya satu lagi? Ya, nggak apa-apa. Ya, satu lagi saya ingin menanyakan, ada nggak sih Bu aplikasi khusus? Maksudnya kan kita juga butuh tenaga ekstra ya. Kalau misalnya harus menulis semuanya, ditulis satu persatu gitu kan. Kita membutuhkan tenaga ekstra. Nah, di era digital yang saat ini, apakah ada aplikasi khusus atau apakah ada format khusus yang bisa mempermudah kita gitu untuk penulisannya? Misalnya, kita membuat laporan tadi yang paling atas itu apa sih yang ada? Jadi kita membuat laporan yang lebih detail lagi kan. Setelah itu kita bisa memasukkan laporan tersebut sesuai dengan nomor apa namanya? Nomor kode-kodenya itu. Nah, apakah bisa kita menggunakan aplikasi tertentu atau menggunakan format tertentu agar ketika kita menulis di salah satu format khusus, jadi format itu sudah ke-link ke buku besarnya gitu. Jadi kita tidak usah mengulang-ulang tulisannya seperti itu. Kalau di ide saya sih bisa sebetulnya, cuma harus ada tim bagian apa namanya, software yang bisa membuat sebuah software. Biasanya orang IT yang bisa membuat software tersebut dengan ide-ide dan apa namanya format dari kita. Nah, rencananya jika memang ada, kita juga pengen memberikan ingin memberikan software tersebut. Nah, saya tidak bisa menjanjikan, tapi harusnya sih bisa ya, harusnya sih bisa. Tapi kita buat sendiri karena yang tahu akun-akunnya apa aja yang terjadi itu kan kita. Maksudnya si Viandu. Jadi bisa sih, bisa menggunakan kita bisa membuat aplikasi sendiri. Oh, jadi sejauh ini untuk format secara umumnya belum ada ya? Kan kalau misalnya di seperti di Indomaret, itu kan contoh umumnya ya, Indomaret kan sudah ada kayak perhitungan, misalnya dia cuman hanya men-scan, habis itu datanya kelihatan kalau barang ini sudah keluar dan nominalnya ada, udah gitu jumlahnya ada, seperti itu. Apakah Ada, sudah sebetulnya ada. Tapi biasanya itu untuk perusahaan besar, misalnya ada SAP, apa namanya, itu namanya apa ya, pokoknya sebuah sistem, sistem SAP, Ellipse, itu tuh bisa sebetulnya. Cuma untuk sebuah perusahaan itu biayanya cukup besar, jadi lebih efisien dan efektif pada saat kita membuat sendiri aja software khusus untuk akuntansi aja. Dan itu tuh yang sederhana aja, yang simple. Harusnya sih tim software, tim IT itu bisa buat itu. Gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Ya, silakan Mbak Febri dilanjut. Iya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, saya ucapkan terima kasih ya untuk Ibu Mega dan Ibu Sulfa atas partisipasinya untuk sesi tanya jawab ini. Demikianlah acara Mbak Febri, mungkin difoto dulu kali ya yang terakhir. Foto lagi ya. Oke, sekali untuk lagi. sesi Ibu Mega sama bisa, Mbak Febri bisa nggak? Jaringan saya nggak nampak semuanya, Bu. Oh iya, Mbak Tosti. Tapi Ibu Mega bisa berhentikan melakukan presentasi. Oh iya, maaf. Mbak Tosti nggak ada ya? Ya sudah, dilanjut aja Mbak Febri. Soalnya screen di saya nggak kelihatan semua. Ya, sok dilanjut. Oke, Bu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan gelar
baik itu ucapan maupun yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima Waktu kasih. sepenuhnya saya kembalikan ke Ibu Mega. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Saya kira cukup sekian. Silahkan untuk live saja. Tidak apa-apa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Firman dan yang lainnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.